Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik semua bukan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, untuk memulai pelajaran jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan lancar dan bernilai ibadah. Anak-anak kelas 4 yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Topik B, magnet sebuah benda yang ajaib. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengenal magnet dan sifatnya. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. 3. Peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnet dalam aktivitas sehari-hari. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar Mia dan Dara. Ayo cepat kita rapikan, Dara. Bahaya jika sampai terinjak orang. Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Rupanya Dara dan Mia secara tidak sengaja menjatuhkan jarum di lantai. Mereka bingung bagaimana harus mengumpulkan jarum-jarum tersebut. Apakah kalian bisa membantu Mia dan Dara? Baiklah, sebelum kalian membantu Mia dan Dara, kalian harus belajar tentang magnet terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Dilihat dari asalnya, magnet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam. 2. Magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Berdasarkan kemagnetannya, benda magnet dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet atau feromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. 2. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik sendiri ada dua macam, yaitu 1. Paramagnetik adalah benda yang hanya sedikit ditarik oleh magnet yang kuat. Contohnya platina, aluminium, dan magnesium. 2. Diamagnetik adalah benda yang sedikit ditolak oleh magnet. Contohnya emas, bismut, merkuri, dan tembaga. Magnet memiliki dua kutub. Perhatikan gambarnya. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara diberi tanda huruf N dan kutub selatan dengan huruf S. Sifat magnet.
Sifat magnet adalah tarik-menarik apabila didekatkan dua buah magnet yang tidak sejenis, dan akan tolak-menolak apabila didekatkan dua buah magnet yang sejenis. Sifat-sifat magnet. Perhatikan gambarnya. Jika kutub magnetnya sejenis, maka akan tolak-menolak. Jika kutub magnetnya tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Tahukah kalian bahwa magnet termasuk dalam jenis gaya? Yuk, kita cari tahu gaya apa yang dilakukan oleh magnet. Mari mencoba. Langkah-langkah percobaannya. 1. Siapkan dua buah magnet. 2. Dekatkan kedua ujung magnet yang mempunyai tanda yang sama seperti gambar A. 3. Sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Hasil dari percobaan 1, magnet yang ujungnya sama saling didekatkan akan terjadi saling tolak-menolak. Sedangkan magnet yang ujungnya berbeda akan saling tarik-menarik. Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan percobaan kedua. Percobaan kedua, sifat magnet. Langkah percobaan. Pertama, sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Misalnya benda yang terbuat dari bahan besi, seperti paku, jarum, dan klip kertas. Kemudian benda yang tidak terbuat dari bahan besi, misalnya pensil, penghapus, dan penggaris plastik. Kedua, dekatkan ujung magnet pada benda-benda tersebut. Ketiga, amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Keempat, ulangi langkah nomor 2, namun dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya. Sahabat cerdas, setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada magnet? B. Apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? C. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Anak-anak kelas 4 yang hebat, setelah melakukan percobaan 1 dan 2, bersiaplah untuk membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok kalian lainnya. Setelah kegiatan selesai, tulislah simpulan di buku tugas. Mari merefleksikan. 1. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? 2. Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik-menarik? 3. Bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak-menolak? 4. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Apakah manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan gambarnya. Pintu lemari es di rumah juga terdapat magnetnya. Yang kedua, ada gambar kompas. Jadi, kompas terbuat dari magnet berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya, alat ini dipakai untuk menunjuk arah.
Manfaat yang ketiga dari magnet adalah ada magnet yang kekuatannya sangat besar dan dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Alat ini bisa dipakai untuk memilih rongsokan besi dari sampah yang lain. Bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi. Manfaat dari magnet yang lain adalah magnet juga dipakai untuk menggerakkan kereta super cepat yang bernama kereta maglev. Kereta ini banyak dipakai di Jepang dan di Eropa. Semoga suatu saat Indonesia bisa juga memiliki kereta ini. Kalian tahu magnet terbesar di bumi? Magnet terbesar ialah bumi yang kita pijak itu sendiri. Bayangkan, berarti magnet yang sangat besar sekali ya. Kekuatan magnet paling besar ada di kutub utara dan kutub selatannya bumi. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas akan selalu tertarik ke arah kutub bumi kita. Mari kita melakukan percobaan membuat magnet sederhana. Cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama, dengan aliran arus listrik. 2. Dengan cara menggosokkan besi atau baja ke magnet. 3. Dengan cara induksi dari magnet. Mari kita coba dengan percobaan yang pertama, dengan aliran arus listrik. Alat dan bahannya adalah 1. Kawat tembaga sepanjang 20 cm. 2. Paku besar. 3. Baterai 1,5 volt. 4. Klip kertas. Bagaimana cara merangkainya? Kita dengan cara merangkainya. 1. Lilitkan kawat tembaga pada paku seperti gambar di samping. 2. Sambungkan sisa lilitan kawat pada kutub baterai. Lalu dekatkan ujung paku pada klip kertas. Maka klip kertas akan menempel di paku. Cara yang kedua, dengan menggosokkan paku pada magnet. Bahan dan alatnya adalah 1. Paku. 2. Magnet. 3. Klip kertas. Caranya adalah gosokkan magnet pada paku secara searah. Setelah beberapa kali digosok dengan magnet, lalu paku didekatkan pada klip kertas. Apakah yang akan terjadi? Perhatikan gambar di sebelahnya. Maka, klip kertas semuanya terangkat oleh paku. 3. Dengan cara induksi. Bahan dan alatnya masih sama. 1. Paku. 2. Magnet. 3. Klip kertas. Caranya adalah tempelkan kepala paku pada magnet. Setelah itu, ujung paku didekatkan pada klip kertas. Dan lihat apa yang terjadi. Dari 3 cara membuat magnet sederhana di atas,
Silakan para siswa untuk dapat mempraktekannya dan dapat menyimpulkan apa yang telah dipraktekkan pada percobaan di atas. Anak-anak kelas 4 yang hebat, pelajaran hari ini sudah selesai. Maka, apa yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 2. Sifat magnet memiliki sifat sebagai berikut. A. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh. B. Jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kedua kutub akan saling menarik mendekat. C. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. 3. Magnet dipakai untuk kompas, menyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat. Sekian pembelajaran magnet, sebuah benda yang ajaib ini. Semoga para siswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.